disampaikan oleh Pak Lurah. Ini dari tim evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dari Provinsi Jawa Tengah. Dari kerjasama desa dan kelurahan, Pak Haji. Pak Lurah mungkin bisa berdiri di sana didampingi oleh Bu Lurah. Ya. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Lurah dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi Pak Lurah telah menyampaikan banyak hal terkait kondisi di Kelurahan Joglo, sangat luar biasa sekali kalau saya lihat ini, terutama inovasi-inovasinya yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Joglo yang tentunya sangat membantu ya, bagi warga masyarakat di Kelurahan Joglo. Terkait dengan investasi yang mau saya tanyakan, apakah sudah ada investasi yang masuk di Kelurahan Joglo ini, misalkan ada ini dari mana saja dan bagaimana prosesnya investasi itu bisa masuk ke Kelurahan Joglo. Kemudian yang kedua, terkait kerjasama desa, kerjasama kelurahan, tidak bisa dipungkiri kalau saat ini untuk bisa mengembangkan desa atau kelurahan ini melakukan inovasi selain dengan kerjasama dengan antar kelurahan dan pihak ketiga atau perusahaan-perusahaan, apakah itu bentuknya CSR ataupun investasi, apakah ini sudah ada di Kelurahan Joglo kerjasama dengan pihak ketiga ataupun dengan kelurahan yang lain, dan ini kerjasamanya bentuknya seperti apa dan mekanismenya bagaimana? Mungkin dari saya itu cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak. Saya mohon izin menjawab Bapak keterkaitan investasi di Kelurahan Joglo. Ada Bapak. Jadi kita semua nyari, nanti bisa panjenengan cek di lokasi kita. Jadi yang pertama keterkaitan inovasi, kemudian di tempat kelurahan kami kita sudah bekerja sama baik dari hasil-hasil panennya, bahkan bukan di UMKM, sudah masuk ke pasar modern. Kita di KWT kita di Sumber Berkah itu ada hasil dari sayur mayur, kemudian ada juga dari asli itu ada lidah buaya juga, itu sudah masuk ke supermarket. Contoh itu keterkaitan hasil dari panen kita. Kemudian untuk CSR keterkaitan itu juga sudah banyak yang hadir ke Joglo. Bahkan kita dari Basnas Kota Surakarta itu menghormati para yatim duafa tadi, setiap bulan mengirimkan sebesar 60 paket sembako untuk mustahik di Kelurahan Joglo. Kita hormati, bukan itu saja, kita dari Pak RT, Pak RW, kemudian dari tokoh sekitarnya CSR, kita bersedekah semampunya dari beras 1 gelas sampai kita punya lumbung sejoli untuk merhati mereka semuanya. Seperti itu Bapak. Mungkin Bu Keka menambahi. Mohon izin untuk menambahkan, dari PKK sendiri khususnya kami yang membidangi di Pokja 2 yaitu UMKM, untuk Pak, itu si hasil karyanya itu kita sudah bekerja sama, salah satu kader kami itu masuk ke dalam grup solopreneur, dan beliau itu merupakan seorang produsen makram, rajut dan ekoprint. Kami juga itu sudah mulai masuk pasarnya, dititipkan di mall-mall dan juga di hotel seperti Alila, lalu seperti Lorin dan lain sebagainya. Dan juga kami mempunyai paguyuban UMKM yaitu Ronayu. Ronayu ini khususnya di bidang ekoprint, ini sudah mulai bekerja sama dengan solopreneur juga. Jadi bukan hanya kader kami perorangan, tapi kami juga punya paguyuban yang sudah mulai masuk ke solopreneur tersebut. Matur nuwun. Cukup masih menambahkan. Jadi tadi disampaikan sudah bekerja sama dengan beberapa retail, termasuk di salah satunya adalah
menyebut nama Indomaret atau Alfamart itu. Gitu. Terus peran pemerintah kelurahan untuk investasi atau untuk kerjasama yang terjalin di situ bagaimana? Mau izin menjawab Bapak. Perannya dari pemerintah ada yang pasti kita menjembatani, kita juga ikut mengikhtiarkan, kita juga menghadirkan dari tenaga-tenaga terampil ahli ya, untuk pendampingan UMKM kami, memberikan penyuluhan-penyuluhan ya, termasuk juga kita juga mengikhtiarkan keterkaitan anggaran ya, jadi kita bersama-sama dengan kelompok kita bareng-bareng, kita juga tidak hanya itu saja Bapak, kita juga menggandeng sosial media ya, jadi untuk menghasilkan atau mengenalkan hasil produk-produk kami biar supaya lebih laris lagi. Monggo PKK. Sampun Bapak. Cukup ya. Dari pemerintahan ya, Pak Dimas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu, suatu kesempatan yang berbahagia bisa menyaksikan paparan dari Pak Lurah, sekaligus mohon izin Pak Lurah sebelumnya adalah senior kami Bapak di dalam kampus, termasuk Pak Camat juga. Mohon izin Pak Lurah. Mohon izin, saya terkesima tentang beberapa inovasi-inovasi dari Kelurahan Joglo yang sudah dipaparkan. Satu yang saya tanyakan terkait permasalahan bank sampah atau inovasi tentang permasalahan sampah yang tentunya menjadi PR atau pekerjaan rumah di seluruh kelurahan maupun desa. Betul nih. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana inovasi yang telah dilakukan Kelurahan Joglo untuk menanggulangi PR tersebut? Karena di dalam paparannya Pak Lurah tadi belum ada inovasi terkait tentang persampahan. Karena kita ketahui bersama, sampah adalah suatu permasalahan besar yang sampai detik ini belum semuanya terpecahkan. Begitu, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin menjawab keterkaitan bank sampah. Kami di Kelurahan Joglo, tim juri, jadi kita punya yang namanya Papisarimah, paksa pilah sampah dari rumah. Jadi memang sudah kita tekankan kepada seluruh warga kami mulai memilah sampah dari rumah, sampah organik dan sampah anorganik. Ya, dari yang organik nanti dipilah di plastik tersendiri, ya, nanti bisa disetor dengan tim bank sampah kita, bisa dijadikan pupuk organik dan sebagainya. Sedangkan untuk yang anorganik itu juga dipilah lagi, bisa dimanfaatkan. Bahkan ada yang dijual, ada yang dibikin dari kesenian-kesenian. Nanti ada di lokasi juga kita cek, kan memang ada Bapak, nanti kita sampaikan di sana dan bisa dicek seperti itu. Terima kasih. Cukup menambahkan? Ya, mungkin ada sedikit tambahan mengenai bank sampah. Kami di PKK kebetulan mengelola bank sampah. Salah satu bank sampah kami ini berkolaborasi dengan salah satu kelompok wanita tani. Dan bank sampah ini memang di satu RW ini memang sudah dikomunikasikan kepada warga untuk bisa setiap 2 minggu sekali setor. Setornya yaitu satu yang anorganik dan yang organik. Untuk organik di KWT tersebut mempunyai pojok kompos. Jadi sampah-sampah dari masyarakat di RW tersebut bisa dijadikan kompos di KWT sehingga mengurangi beban biaya untuk pembelian pupuk kompos. Dan untuk yang anorganik tentu ditabung dananya, dan nanti setiap 3 bulan sekali dana tersebut digunakan ibu-ibu untuk membantu menambah biaya RKK PKK RW-nya. Jadi setiap 3 bulan itu diambil tabungannya dan diserahkan kepada pengurus PKK RW untuk membantu pembayaran RKK atas nama anggota tersebut. Demikian. Cukup. Mungkin dari Biro Pemerintahan menambahkan? Selamat pagi, mohon izin Pak Lurah, izin sedikit menambahkan pertanyaan saja terkait tadi di inovasi unggulan Kelurahan Joglo. Di situ ada kegiatan laku utama
yang secara garis besar mengayomi mantan RT dan RW yang sudah pernah tugas. Tapi di sini belum dijelaskan, ini hanya untuk konfirmasi saja. Jadi ada batasan tidak sampai usia berapa atau masa bakti tahun keberapa, kan maksudnya selesai di tahun berapa untuk yang diayomi dan di resmi. Terima kasih. Mohon izin menjawab keterkaitan laku utama. Untuk para matanya tidak ada batasan. Selama itu beliau pernah menjabat menjadi ketua RT dan RW dan sudah pensiun, beliau akan dihormati. Karena sekali lagi tidak semuanya ekonominya mampu. Bahkan ada yang sakit seperti tadi, bahkan juga kekurangan bahan. Beliaulah yang aktif saat ini LPMK, RW dan RT berkolaborasi hadir turun untuk beliau-beliau semuanya. Itu yang terkaitan laku utama, dan mereka memang menggandeng CSR. Semua kita gandeng, kemudian kita bareng-bareng kita hormati bersama. Matur nuwun. Menambahkan CSR yang terlibat dalam laku utama sih ada berapa CSR? Izin menjawab, untuk CSR bisa dibilang banyak Bapak. Kita punya dari pelaku usaha sekitar, kemudian kita juga dari Basnas Kota Surakarta, kemudian kita juga punya dari warga sekitarnya yang luar biasa, malah dari warganya, dari RW, RT, PKK, KTI, semuanya bareng-bareng, nyengkuyung bareng-bareng dan untuk memberikan bantuan kepada mereka semuanya. Makasih Bapak. Ya, terima kasih. Dari kesehatan, ya Pak Putri, Dinas Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk bertanya kepada Pak Lurah, Bu Lurah dan rekan-rekan dengan tim. Menarik apa yang disampaikan Pak Lurah tadi, bahwasanya untuk Kelurahan Joglo banyak sekali inovasi. Sampai satu slide sudah cukup tadi Pak, banyak sekali. Dan satu hal yang sempat saya perhatikan adalah inovasi yang namanya kampung bebas asap rokok. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa yang melatar belakangi ya, kampung Joglo ini sehingga bisa mencanangkan kampung bebas asap rokok. Kemudian yang kedua, apakah sudah pernah dilakukan evaluasi terkait hal ini? Kalau memang sudah, bagaimana hasilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Bapak, keterkaitan kampung bebas asap rokok. Yang pertama masalah kesehatan, karena sekali lagi yang namanya rokok itu dampaknya agak sedikit negatif, ya, apalagi untuk anak-anak yang masih balita atau usia kecil. Ya, memang kemarin juga karena kondisi itu ada yang bahkan sakit sampai dibawa ke rumah sakit akibat dari dampak rokok. Akhirnya kita kemarin dengan lembaga bareng-bareng kita untuk mewujudkan yang namanya kampung bebas asap rokok, dan situ ada tempatnya kita sediakan di tempat ruang terbuka hijau. Jadi bapak-bapak yang senang rokok, rokoknya di situ sambil mereka ngobrol, ngerumpi dan sebagainya sesama smoker di sana. Jadi sama-sama yang masih bapaknya bisa merokok, tidak terganggu, yang di rumah keluarganya juga pada sehat semuanya. Begitu. Ya, sedikit menambahkan Bapak mengenai kampung bebas asap rokok. Sebetulnya yang melatar belakangi kenapa ada pencanangan kampung bebas asap rokok itu, satu, kami itu sedang mengajarkan kepada generasi muda khususnya anak-anak bahwa merokok itu berbahaya. Kalaupun memang ada anggota keluarganya yang merokok, itu sebisa mungkin tidak membahayakan anggota keluarga lain yang tidak merokok, karena yang banyak didengar bahwa perokok pasif itu lebih negatifnya lebih banyak daripada yang perokok aktif. Maka itulah yang melatar belakangi kami, dan itu salah satunya juga adalah karena banyak juga anak-anak kecil yang suka diminta tolong untuk belikan rokok kepada bapaknya. Kami juga mengajarkan kepada kampung tersebut yang mempunyai warung atau yang berjualan rokok itu untuk tidak menjualkan rokok kepada anak-anak yang di bawah 18 tahun. Mau itu disuruh bapaknya, pamannya, siapapun, kami sudah mulai mencoba untuk mengajarkan itu.
Dan mengenai evaluasi sejauh ini belum sempat kami lakukan evaluasi Bapak, tapi memang sudah ada beberapa masukan mengenai masih banyaknya yang mungkin belum cukup sadar untuk hal tersebut. Tapi kami sudah menyediakan tempat khusus dan kami sudah menyediakan juga seperti kayak denda Pak. Jadi kalau misalnya ketahuan Bapak tersebut merokok di dalam rumah padahal dia pojok ngebulnya itu hanya ada di depan rumahnya, itu kami denda Pak dengan 1 butir telur, dan itu dikumpulkan, nanti telur tersebut bisa disalurkan kepada balita yang kekurangan gizi atau bumil cake seperti itu. Izin menambahkan sedikit lagi keterkaitan asap rokok yang terokok. Jadi di tempat kami di wilayah Joglo itu Pak RW-nya bareng-bareng bersinergi kemudian menempelkan MMT, larangan anak di bawah usia 18 tahun untuk membeli rokok. Jadi untuk biar mengedukasi keterkaitan kesehatan atau mau. Cukup? Iya. Untung di Surakarta Mas. Kalau di Kudus mungkin nggak dapat APBD yang kelurahan menerapkan bebas rokok. Iya. Dari Ibu PKK nih, Purwanti monggo Purwanti dari Ibu PKK. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salut dan bangga banyak potensi dan inovasi yang sudah dilaksanakan di Kelurahan Joglo. Sedikit untuk Pak Lurah, tentunya Bapak sebagai pembina tim penggerak PKK Kelurahan Joglo dengan baik kegiatan PKK, kami ingin tahu Pak, bentuk dukungan apa yang telah Bapak berikan untuk kelancaran pelaksanaan program PKK. Yang kedua, kami sangat tertarik banyak inovasi yang dilakukan di Kelurahan Joglo. Mungkin apakah ada dari sekian inovasi itu, bagaimanakah peran PKK dalam pelaksanaan kegiatan inovasi tersebut? Dan kami tertarik dengan inovasi meeting Sri Pak ya, Mijet Stunting Banjarsari, di mana kegiatan ini dilakukan dengan memberikan stimulan berupa tumbuh kembang anak, berupa pelayanan pijat dan baby spa. Apakah dengan pijat dan baby spa ini sudah bisa menurunkan angka stunting? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjawab Ibu keterkaitan peran dari pemerintah atau kelurahan. Yang pasti kita all out Bu, karena mau bagaimanapun kita bersinergi yang namanya dengan PKK ya. Kita bersinergi, bahkan kita juga memberikan bantuan berupa stimulan ke masing-masing pojat, baik posyandu, kemudian kesehatan yang lain yang kita berikan di situ support. Itu dalam segi penyemangatnya. Kemudian PKK kita juga selalu berkontribusi, bahkan semua di inovasi tadi itu peran utamanya adalah ibu-ibu PKK. Semua itu, hampir semua inovasi tadi PKK berkaitan semuanya. Bahkan dari Paijo, Mitring Sri, Laku Utomo, kemudian Cijoli itu beliau selalu, PKK itu selalu turun. Seperti itu. Terus kemudian yang terakhir tadi mungkin mohon pertanyaannya. Oh ya, Meeting Sri. Meeting Sri ini sudah berjalan. Sudah ada aksi Bu, dan sudah ada progresnya dan nyata. Memang anak di stunting di tempat kita sudah kita hormati dan sebagainya, ternyata belum begitu maksimal hasilnya. Tapi dengan adanya dampingan dari beliau Pak Camat saya dengan kegiatan Meeting Sri ini, anak itu di spa itu ternyata pertumbuhannya jauh sekali. Dipijit di situ, kemudian diajak renang, pastikan anaknya lapar Bu, makan, kenyang, bubuk. Setelah bubuk itu ternyata baru 3 kali treatment, itu ternyata beratnya langsung melonjak. Joglo tadi kan dari 7, 5 itu sampai bisa langsung mendongkrak di situ, dan ini ternyata bisa menjadi salah satu solusi masalah stunting. Mengatakan Bu. Cukup Bu. Nanti saya mendaftar nih, kelihatannya saya juga stunting. Ganti gitu. Masih ada dari bidang penataan desa kelurahan Pak Arif ya. Mau izin bertanya, saya tertarik dengan program
sejoli. Sejoli ini tuh sejak kapan Bapak? Apakah sejak Bapak menjadi lurah atau memang sudah ini program terusan? Kemudian kalau saya baca di waktu dokumen sebelumnya, dokumen alternatif dilakukan setiap hari Jumat, berarti dilakukan setiap minggu dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 80 orang. Nah ini kan kalau diperkirakan sedekah dengan 80 orang dan setiap minggu sekali, jadi besar sekali. Ini sedekah ini dikumpulkan dari mana? Kemudian pengelolaannya bagaimana untuk transparansinya? Nanti, sampun. Mohon izin jawab keterkaitan sejoli. Memang itu salah satu permasalahan di wilayah kami di Joglo. Kebetulan wilayah kami itu ada di bekas makam dan penduduknya bisa dibilang menengah ke bawah ekonominya. Itu sangat kondisinya kasihan sekali Bu. Ya. Kemudian itu memang sudah berjalan 2 tahun yang lalu pada saat saya masuk di Kelurahan Joglo. Saya sambang dengan tim kami, kita dari rumah ke rumah hadir ke situ, dari 12 RT 60 RT kita petakan. Ternyata setelah kita turun, kita cek itu masuk luar biasa yang kesusahan. Akhirnya dengan permasalahan itu before-nya, dan kita kemudian kita menggandeng seluruh lembaga yang ada di kelurahan kita, baik dari LPMK, RW, RT, PKK, dan semua CSR yang ada di Kelurahan Joglo. Kita ajak sedekah bareng-bareng. Sepele sekali Mbak, beras sak gelas. Kalau dikumpulkan 60 RT, itu kita tumpuk di pendopo, dikemasi, kita sampai punya lumbung sejoli di kelurahan. Nanti bisa dicek panjenengan. Dan itu sangat bermanfaat sekali. Itu kita sambangi setiap jam 7:30 pagi sampai sebelum sholat Jumat. Dan itu kita petakan, karena kalau 86 tidak mungkin kemput. Kita setiap Jumat itu 30 sampai sekitar 35 kita sambangi, kita hadirkan. Dan itu doa mereka luar biasa. Bahkan kita hadir di situ, ya, pas banget mereka tidak punya apa-apa untuk dimasak keluarganya. Dan mereka langsung berdoa, ya Allah, ternyata Allah memberikan rezeki berupa padahal cuma sembako yang bisa dimasak untuk keluarga mereka. Dan untuk CSR-nya kita banyak Mbak, seperti tadi kita ganti semua. Matur nuwun. Cukup Mbak ya? Iya. Ini saya tahu nih pembimbingnya pasti Pak Camat itu. Saya masih teringat Mama Loren sama Mbok Sinah Klambe. Konsepnya hampir sama, cuman semoga nanti dengan nama yang berbeda, terus pemeran-pemerannya juga berbeda, mampu membawa Joglo untuk meningkatkan kualitas masyarakatnya. Masih ada anggota tim lain? Cukup? Oke. Sebenarnya kami masih kurang percaya kalau kami tidak melihat langsung ke lapangan, karena khawatir nanti ini hanya sekedar jargon yang hanya dituangkan dalam sebuah paparan. Akhirnya kami harus membuktikan benar nggak ada tanda terimanya, yang menerima berapa orang. Nah, kami akan lacak sampai di situ. Jangan-jangan nanti ada anggarannya di APBD, nggak ada SPJ-nya tanda terima. Bisa, oke. Itu Bapak Ibu yang dapat kami lalui pada tahapan pemaparan ini. Kami dari tim evaluasi Tengah, mungkin selanjutnya untuk kita klarifikasi benar-benar ke lapangannya, mungkin kurang dan lebihnya tutur kata baik perbuatan pada acara ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seluruh anggota tim menyampaikan banyak terima kasih semua yang terlibat pada kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.